그런가요? 아닌가요? Kan tadi ada terlihat baik, terlihat alim, terlihat teliti, terlihat tekun, terlihat semangat gitu ya. Nah itu harus di cross check, triple check atau 5 kali cek lagi gitu ya. Bagaimana gitu? Karena as a leaders gitu ya, kadang-kadang pinter banget secara teknikal sama hard skill-nya gitu katakanlah gitu ya. Namun ada istilah misalkan culture-nya unfit. Ini juga menarik gitu ya. Itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Karena kalau misalkan ada teman-teman lihat gitu ya, ada based online system, time frame, manufacturers, para. Wah ini sebenarnya kalau kita mau deep dive lagi, sesi webinarnya bisa 2 harian nih Mbak Dias. Ya, maksudnya Benar-benar. keahlian dari teman-teman mengakses gitu ya, ya Mbak Dias lebih powerful lagi, mungkin nanti ada Mas Iksan sharing lagi bagaimana nih nanti success rate-nya gitu, karena akhirnya keahlian kita as a leaders gitu ya, apakah sebagai business leaders atau functional leaders atau HR leaders gitu ya, itu mendengar and then melihat, memahami konteksnya gitu ya, tapi not only face to face virtual meeting gitu ya, tapi bagaimana kita mengenali benang merahnya aktivitas si kandidat itu sendiri gitu ya, atau misalnya kita yang sebagai kandidat gitu. Nah ini juga harus hati-hati. Ya, betul, Ya betul. kan, dijaga itu. Gimana tuh Mas tipsnya Mas kalau sebagai kandidat Mas sekarang? Apa sih yang harus ditampilkan sebenarnya? Oh, oke, oke. Nah, yang tadi kembali lagi ya, technical, hard skill, itu pasti teman-teman punya karena dengan seiring knowledge, apa namanya experience gitu ya, itu saya yakin dan saya orang yang memiliki 100% keyakinan setiap orang yang saya temui itu sudah memiliki basic skills gitu ya, apapun yang dia miliki gitu ya, apakah dia sales, finance atau bisnis, produk dan lain sebagainya gitu ya. Itu satu, saya punya keyakinan. Nah, as an candidate gitu ya, karena pengecekan dan pemahamannya ini, nah ini juga harus hati-hati as a recruiter gitu, karena ini bisa back and forth nih. Karena si candidate sudah memahami tips dan triksnya, nah akhirnya kan kita harus berevolusi untuk berimprovisasi gitu, jangan juga terlena as a recruiter gitu. Karena setiap Betul. kita udah mengidentifikasi, ini kayaknya kalau orang yang defensive behavior atau yang cover their real behavior, their face gitu ya. Nah ini kan kita udah jago, kita kenal ini kayak gini. Nah candidate juga dia udah semakin jago juga gitu ya, karena dengan adanya data driven dan lain sebagainya. Nah kalau saya ngasih tips sebagai candidate, fokus apa yang teman-teman ingin selling kompetensinya gitu ya. Kalau memang hard sama technical skills-nya itu masih istilahnya basic atau intermediate gitu ya, menengah lah. Tunjukkan behavior-nya, Ya. tunjukkan value-nya gitu. Misalkan as a product developer atau as a product innovator gitu ya, ya value-nya tunjukin bahwa teman-teman itu memiliki satu perspektif gitu ya, satu pandangan gitu ya terkait dengan produk, dengan bacaan gitu ya, buku, literasi dan lain sebagainya. Tunjukin ke sana. Tapi pada saat dites kita memang understand, kita masih intermediate, kita masih basic on the technical skills gitu. Ya nggak apa-apa, tapi tunjukin di value yang kita punya. Nah, jaga juga dengan aktivitas sosial media. Dan yang terpenting lagi Jaga itu ya juga Mas, eagerness to learn ya Mas. eagerness to learn-nya ditunjukin, tapi jangan Ya, bilang bahwa saya mau belajar bersedia dulu. belajar banyak. Wah, itu kata-kata yang misleading jatuhnya. Wah, kalau belajar banyak bersedia, ya semua orang bersedia karena Anda pengen kerja gitu kan. Ya ngapain diucapin gitu ya, ya Ya. nggak usah Nah, diucapin. ini untuk yang job seekers nih, hati-hati ya. Jadi positive words-nya sih memang eagerness to learn-nya ada gitu ya, mau nunjukin itu gitu. Tapi tadi Masnya sudah bilang tuh sebagai pemberi kerja, kan di sini dibayar. Kalau misalnya harus dibayar mau belajar dulu, kapan kerjanya ya Mas? Kapan kerjanya? Bukan statement yang itu yang ingin didengar Yes, gitu ya. betul, betul. Begitu juga
employer gitu ya atau leaders ya paling tidak tanda kutip kalau saya seringnya begini suka ngingetin ya Anda mungkin belum berjodoh belum istilahnya memiliki satu kecocokan dari apa fair aja kalau bagi saya ya. Cuman kita kasih tips gitu ya, kasih tips bagaimana nanti Anda ke depannya. Karena bisa jadi dia langsung berubah dalam 3 atau 6 bulan ke depan gitu ya. Itu kan kita taking notes gitu. Candidate ini sangat baik, tapi Ya, saat ini belum. Mungkin 6 month, another oke. 6 month, kita kontak dia lagi udah Ya, sangat berubah. Karena kita kasih tips soalnya untuk dia belajar. oke. Kan itu juga menjadi Oke. pahala ya tanda kutip nih seperti Mbak Dias dan teman-teman di webinar ini kan Di jadi weekend. pahala juga kita iya di Yes. weekend lagi Amin. gitu. Amin. Oke, Mas ada pertanyaan lagi nih Mas. So far Hmm, itu social media reference sejauh mana sih untuk mempertimbangkan kandidat ini jadi mau kita hire atau enggak? oke. Ya ya Nah, ya ya ya. ini again balik ke profile yang kita cari actually ya Mas biasanya ya. Jadi dari pertanyaan Mas Dodi tadi, so far bagaimana sih media reference ini gitu ya menjadikan kita untuk bisa mendesain apakah kita jadi meng-hire kandidat ini atau enggak gitu ya. Nah, basically this is just only one of reference gitu dari CV-nya itu kita bisa lihat. Kemudian dari hasil kita berinteraksi virtualnya kita juga bisa lihat ya. Kemudian juga dari sisi apa namanya backgroundnya ya, apa yang diberikan ke kita dari CV-nya selengkap apa, experience seperti apa. Nah itu juga menjadikan references yang lain untuk kita di pemberi kerja ya, recruiternya gitu. Jadi kalau untuk si sosial media kita sebetulnya lebih ingin melihat bagaimana sih kesehariannya kandidat yang akan kita hire ini. Say misalnya di sosial medianya banyak sekali itu misalnya sekarang yang mengeluh ya kan biasanya macet dikeluhkan gitu ya patah hati dikeluhkan gak diapelin dikeluhkan gitu ya makanan masuk ke restoran makanan gak enak dikeluhkan. Nah waduh ini bagaimana kalau kerja ya kalau semuanya udah dikeluhin kayak gini Iya gitu ya Mas iya ya iya. gitu. Nah karena kerja itu Betul kan betul. very apa ya fluktuatif ya gitu situasinya. Kita nggak bisa nyetel bos kita nggak bisa milih apa teman kerja kita gitu. Semua di-set sama perusahaan. Nah, how nih si kandidat ini persistence gitu ya bisa facing all difficulties gitu ya dengan adaptability yang quite okay gitu. Lebih ke sana sih. Biasanya kita lebih melihat lebih ke si emotional reasonnya dia sama profilnya orang ini. Provokator nggak ya gitu. Saya misalnya ya Mas. Nah itu agak ngeri tuh. Kalau yang isinya Hmm, adalah provoke. Nah di sosmednya aduh kita agak ngeri banget gitu. Nah itu yang perlu juga mungkin para job seekers perhatikan juga nih. Jadi be careful dengan teman-temannya, be careful juga dengan yang suka nge-tag ya Mas, karena kita juga suka sometimes kita punya negatif checklist actually gitu ya nih bocoran nih gitu. Kita punya negatif checklist itu untuk orang-orang yang banyak lah faktornya. Ada yang dari sisi financial, ada yang sisi dari politics, ada yang sisi dari macam-macam gitu. Nah, itu yang kita akan juga ngelihat sih kalau misalnya untuk posisi-posisi tertentu yang agak penting gitu ya. Nah, social reference ini biasanya quite strong untuk ngasih referensi ya Mas. Gitu kita akan lihat oh dia temannya si ini ya gitu, oh dia ya. seringnya bergaul sama ini, oh dia kalau demo paling depan gitu. Nah itu tuh gitu ya. Nah itu yang kita liatin sih teman-teman, karena itu akan kembali gitu, itu akan carry it, akan dibawa oleh si kandidat ini ke perusahaan gitu. That's why kita ngejagain itunya aja sih. Tapi dari sisi tadi Mas Yos bilang skills gitu ya, kemudian apa knowledge, nah itu tetap akan prefer ke si ini gitu Ya ya. ya ya. Gitu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Nanti kalau nggak ada teks saya aja Mas. Oke, Oke, kalau siap masih ada siap yang siap. kurang. Ya, next slide Mas Yos tentang CV. Oke. Ya, ini CV ya. Nah, ini jadikan CV itu adalah profil diri teman-teman gitu ya. Kalau bagi para job seeker gitu ya. Jangan meniru terlalu 100%. Yes.
kadang-kadang kita tuh, wah ini CV lu bagus banget ya, lu diterima misalnya gitu ya. Katakanlah kalau misalkan dia itu level tertentu gitu ya, biasanya itu kalau yang saling ini adalah middle manager gitu ya, atau kandidat yang MT atau graduation program gitu-gitu ya. Oh ini gue copy deh gitu ya. Tapi kan itu jadi terbaca langsung gitu. Wah, Yes, ini betul. tulisannya, kata-katanya seperti ini gitu ya, tapi bagus banget. Nah, tapi appearance-nya pada saat diskusi kita nggak terlihat apa adanya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi Hmm. Yang stylenya lucu sih kalau satu angkatan apply ya Mas, bener nggak? Biasanya dulu ada kecenderungan satu sama. angkatan, saya misalnya satu universitas nih, satu angkatan gitu ya, apply ke satu perusahaan, ada 5, CV-nya sama, sama. Nah, kita suka geli tuh di kantor dulu ya. CV-nya, coba Benar, lihat lulusannya, benar, oh pantesan gitu. benar, benar, benar. Dan ya ini tidak menutup mata, bukan hanya yang middle Nah, itu yang management, harus bahkan yang hati-hati nih di para job seeker, ah, plok ya. benar, benar, benar. Ya di beberapa middle up gitu ya, itu juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi bagi saya Oh gitu. tunjukin aja profilnya dengan style, dengan kelebihan yang ada, kata dan kalimatnya walaupun kopas gitu ya. Saya kadang-kadang suka ngasih tips ya, kopasnya jangan 100% lah, atau bahkan kopasnya itu jangan 70%, ya 50% itu juga sudah baik lah gitu ya. Yes, Tapi yes, beberapa ini yes. ya kita tunjukin stylenya kita gitu. Mau satu halaman, mau dua halaman, Betul, bagi saya betul kalau ya. di banking, di e-commerce atau technology company itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah mau satu, dua, tiga. Tapi Yes, jangan lebih dari tiga. Nah betul. itu aja. Kalau lebih dari tiga, ini kayaknya mau bikin tesis atau mau bikin ini apa namanya blog. Betul, betul. Ya, nah ini ada yang di kotak kuning nih teman-teman. Kalau bisa saya tambahkan sedikit ya, bahwa untuk satu CV kalau bisa untuk satu posisi ya Mas. Jadi enggak Hmm, itu begitu di update 2020 all positions, all company kita kirim dengan CV yang sama gitu ya. Nah, itu juga suka kocak tuh kita ngeliatinnya. Karena biasanya akan lihat posisi itu dari requirement-nya sendiri. Sometimes nggak perlu ada di posisi yang lain. Nah itu nggak perlu di highlight atau di elaborate atau di expose sebetulnya di CV-CV teman-teman gitu. Benar nggak Mas? Atau iya, iya. misalnya behavior ininya perusahaannya ya Mas. Jadi misalnya perusahaan kreatif dengan financial institution, nah itu beda banget juga teman-teman. Gitu loh. Jangan satu CV yang untuk kemarin ngirim ke tim kreatif gitu ya, yang dibutuhkan posisi kreatif gitu ya, posisi yang apa jauh deh pokoknya dari compliance. Wah, harusnya kan lebih kreatif tuh, lebih art lah, warnanya lebih eye catchy, stylenya lebih stylish dan segala macam. Nah, ini ke financial untuk posisinya ini lagi apa namanya tuh misalnya compliance gitu ya. Wah, finance serius harusnya ini enggak warna-warni. Nah, itu sometimes enggak matching teman-teman gitu. Jadi ya harus rajin-rajin lah berkreativitas supaya kita bisa menjadi CV yang diingat oleh recruiter untuk dipertimbangkan gitu dari sisi stylenya, dari sisi panjang lebarnya tadi apa CV yang dijabarkan gitu ya, dan juga dari sisi skills yang memang mau men-expose ya bisa di-hire oleh si recruiternya. Gitu ya Mas kira-kira ya. Iya, iya betul betul sekali Mbak. Oke, next slide Mas Yos. Oke, ini Six Intelligence ya. Ini mungkin General knowledge ya, Director ya. insight story atau Yes. insight information gitu ya. Apapun yang teman-teman punya sebagai literasi, sebagai rujukan itu mungkin baik dan sangat baik gitu. Ini hanya untuk memperkaya gitu ya. Bagaimana kita memahami human behavior, kan sekali lagi ya, ini peoples. Betul. Kan semakin kita perkaya, semakin kita memiliki informasi-informasi, jadi kita terasah seiring waktu, itu aja tujuannya. Ya ada technological intelligence, ya sosial and Betul. emotional gitu ya, kontekstual, generatif, eksploratif, transformational gitu ya, moral.
Nah, kalau misalkan transformational tadi saya sempat diskusi sama Mbak Dias tuh di awal-awal gitu ya, transformationnya kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau saya menitik beratkan misalkan kayak kontekstual gitu ya, semua orang punya ide. Oke, teman-teman. Jadi six intelligences ini ya seperti tadi Mas Yos bilang ini secara general actually kita akan lihat ya dari di CV ini hopefully tergambarkan gitu. Jadi kayak sekarang technological intelligence ya itu orang udah harus high tech. Jadi siap nggak siap dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksa untuk bisa tahu teknologi terkini untuk memvisualisasikan diri itu seperti apa. Kemudian social and emotional intelligence ya. Nah, ini juga tadi yang sudah sedikit disinggung, kita ini bisa lihat dari sisi medsosnya gitu ya untuk bisa melihat bagaimana sih social life kandidat kita gitu ya. Kemudian how dia bisa manage emosionalnya in every single conditions gitu ya. Jadi misalnya ya situasinya kemarin misalnya lagi pemilu, nah dia seperti apa. Sekarang situasinya lagi COVID, dikurung 5 bulan gitu ya. Seperti apa acceptance-nya dan seterusnya. Kemudian kontekstual ya di sini pemikiran berarti gimana pemikiran kandidat ini gitu ya terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian generatif ini lebih secara general. Kemudian exploration transformation, nah ini juga acceptance terhadap changes yang terjadi gitu ya dan kesiapan mental dia menghadapi next challenge gitu ya. Supaya bisa kita lihat bagaimana persistensinya dia, bagaimana cara dia memfight keadaan gitu dan yang terpenting adalah di sini biasanya yang di-highlight intelligence. Moral intelligence ini lebih meng-highlight kepada bagaimana dia sebetulnya positif mindset-nya, bisa mengalahkan negatif mindset-nya nggak in every single conditions yang dia facing. Gitu sih. Ya, next. Skills and performance skills nih Mas. Jadi kira-kira how the candidates ini mendetermine gitu ya skillsnya dia, Hmm, kemudian VS requirements yang biasanya diperlukan di satu posisi. Nah ini teman-teman. Jadi biasanya technical skills itu spesifik ya Mas ya. Diperlukan saya betul, misalnya betul. IT, nah harus tahu software apa, harus tahu tentang program apa gitu ya. Kemudian tentang mesin, tentang Ya, benar, hardware, benar. software. Kemudian dan certain spesifik yang misalnya bahasa. Mungkin sekarang bahasa Jepang nih yang lagi tren ya, gitu. Banyak perusahaan yang dibeli sama Jepang, kemudian harus mempelajari bahasa Jepang, gitu. Nah, trennya lagi Jepang, gitu. Nah, jadi teman-teman berarti mau nggak mau suka nggak suka, nah belajar gitu ya. Kemudian performance skills. Jadi ini Hmm, lebih kepada tasks and responsibilities yang di-assign untuk posisi itu. Jadi misalnya harus orang yang punya self leadership yang strong gitu ya. Ini lebih ke performance sih. Jadi lebih kepada behavior teman-teman yang teman-teman bawa. Jadi gimana nih managing other people, making decision. Nah ini biasanya juga kita akan sharper itu di FGD biasanya. Karena sekarang online semuanya, jadi kita agak susah sebetulnya untuk narik performance skills ya Mas ya. Kecuali memang ada ya, interaksi ya tadi beramai-ramai dalam satu sesi gitu ya. Kemudian kita lihat tuh bagaimana sih dia berinteraksinya, gimana sih dia memutuskan sesuatu yang lebih seperti itu sih. Oke. Ada yang mau ya, ditambahkan ya, mungkin ya. Mas Yos? Ya menambahkan Hmm? sekali lagi tadi Hmm. kami sudah sempat bahas Trennya ya saya sekarang sama Mbak technical Dia. skill yang lagi banyak dibutuhkan apa tuh Mbak? Heeh. Oke, kalau technical skills ya tergantung apa namanya experience dan apa yang dia Experience. ingin tuju ya, yang ingin dia capai gitu ya, Ya. posisi apa yang dia ingin Hmm. tingkatkan gitu ya. Kalau Ya. misalkan dia di finance atau di produk, ya tinggal dipahami, belajar, terus juga dengan apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu ya, itulah dia tingkatkan di situ gitu ya. Dan ini technical skills itu kan training, terus juga mendapatkan arahan dari atasan, mentoring gitu ya, terus juga mungkin nanti kalau performance itu nanti ada sesi misalkan untuk misalkan meningkatkan ya coaching gitu ya. Ya. Ini dari webinar juga bisa Ya. kita melihat tuh kayak training-training gitu ya, terus juga mentoring karena kalau technical skills lebih kepada kita memahami lah ilmu-ilmu atau praktis dari aktivitas tersebut gitu ya. Itu aja kalau saya menambah. Oke. Ya. Next slide. Oke. Ya,
Nah, ini sih sedikit menambah Mas, berarti biasanya yang kita lihat adalah chat. Nah, ini penting nih untuk para pekerja ya. Jadi job seekers. Nah, ini kita dari sisi recruiter biasanya kita melihat visinya, calmnya, fokus, confident, overcomers, team player, and strong leadership-nya nih teman-teman. Gitu. Nah, kecenderungannya sekarang strong leadership yang sepertinya jadi perhatian ya Mas, karena sekarang Ya, semua posisi itu should be bisa lead. Betul nggak? ya, ya. Ya, ya ini personality ya. Sekali lagi, bagaimana kita mengidentifikasi Yes. personality dari si kandidat gitu ya. Dari apanya gitu ya. Kedalaman kita memberikan satu simulasi misalkan, atau studi kasus gitu ya, atau misalkan dari story yang kita sampaikan, and then kita tanya, what do you think? Apa pendapat Anda? Apa yang ingin Anda lakukan ketika dalam simulasi tersebut gitu ya. Itu kan bisa mendrive satu simulasi, terus mengidentifikasi personality dari si apa namanya candidate gitu ya. Itu juga dengan salah satu cara gitu ya berdiskusinya dengan melempar satu situasi, studi kasus, atau misalkan ada hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu, baik itu di organisasi atau di publik gitu ya, ya silahkan lempar aja gitu, karena ini bicara kita mengunderstanding dia punya personality dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Oke. Ya, next. Oke, Ini nah ini terima kasih. khusus ini untuk Mas Yos. Ini Silakan terima Mas. kasih Mbak Dias dan teman-teman tim semua gitu ya. Ini saya merasa sangat-sangat luar biasa diterima di komunitas atau menjadi bagian dari sesi webinar pagi ini gitu ya. Namun tanpa punya tujuan istilahnya memberikan satu endorse gitu, tapi ini adalah kolaborasi kebaikan yang kami miliki dalam aplikasi Bukalapak gitu. Ini ditujukan Yes. bagi yang membutuhkan, kalau ada teman-teman, kerabat, tangga, kenalan gitu ya. Nah, di Bukalapak itu ada namanya kolaborasi kebaikan. Ketika dia membutuhkan, dia tinggal mencatatkan namanya gitu ya, dia nginput di situ gitu ya dengan menceritakan kondisinya. Ya. Jadi dia nanti akan yang menerima bantuan. Nah, bagi Hmm. yang ingin memberikan bantuan, Oke. dia juga bisa input gitu ya, dan dia nanti tinggal mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang gitu. Jadi terima kasih bagi teman-teman telah Oke. buat kita semua satu sama lain gitu. Ya. Ya. Wah, ini jadi two ways ya Mas. Jadi pemberi dana dan penerima dana bisa mendaftarkan dalam satu ini ya Mas ya. Apa namanya media tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang berkelebihan gitu ya bisa menyumbangkan di sana melalui media yang tadi. Tapi juga untuk teman-teman yang sebenarnya teman-teman sendiri yang membutuhkan atau ada kerabat, tetangga dan seterusnya yang memang kita lihat ini sangat membutuhkan. Nah, kan nggak semua bisa tercover ya sama pemerintah gitu ya, sama family-nya. Nah, ini nggak ada salahnya kita bisa gunakan media ini juga untuk memperluas jaringan Bukalapak, mengetahui situasi apa di sekitar teman-teman gitu. Jadi ini kolaborasi yang bagus dan hopefully ini jadi ladang amal juga ya, karena kan kita menginformasikan untuk organ kebaikan ya, Mas. Ya, Gitu, terima kasih, insya Allah terima ya. kasih. Thank you, Oke, thank you. Insya Allah berkah, insya Allah. sama-sama Mas Yos. Insya Allah berkah ya untuk semuanya. Mas Yos, terima kasih sekali sharingnya. Nah, di sini teman-teman kita masih punya satu sesi lagi yang bersifat lebih teknis ya, gitu. Kalau Mas Yos tadi kan memberikan kepada kita nih dari sisi pemberi kerjanya ya. Jadi bagaimana sih sekarang HR tadi bertransformasi, kemudian bagaimana kita men-showing apa yang harus kita perlihatkan gitu ya di apa namanya di CV kita gitu. Nah, sekarang kita akan belajar betul-betul secara teknis bagaimana sih cara membuat CV ya, membuat CV digital yang tadinya pakai tadi Mas Yos bilang maksimum 3 lembar ya gitu ya. Nah, 3 lembar itu durasinya kita baca. Nah, sekarang kita translate nih
si 3 lembar tadi menjadi sekitar 1,5 sampai 2 menit gitu ya, untuk bisa membuat para recruiter ini terimpress gitu ya, terkesan oleh kita gitu ya, terkesan dan mengingat kita, jadi top of mind-nya untuk kemudian kita grab dia join di perusahaannya gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita persilahkan rekan saya Ican untuk sharing nih Chan, gimana secara teknis tips and triknya kita membuat video ini gitu ya. Video ini juga udah sangat common ya teman-teman ya, bisa di searching juga di YouTube itu sekali. Kemudian LinkedIn juga secara general itu banyak yang men-showing CV dalam bentuk video ini. Nah, jadi teman-teman nih yang biasanya TikTok kan gitu ya, nah itu biasanya nggak asing, jago-jago pasti bikinnya. Nah, cuma nanti Mas Ican akan memberikan tipsnya untuk dipoles sedikit supaya video-video yang dibuat secara amatir oleh kita di rumah itu bisa jadi bekal juga untuk apply pekerjaan gitu ya. Bahkan mungkin nanti kita juga lihat bagaimana keahlian Mas Ican dalam membuat, dan kalau misalnya mau dibuatin sama Mas Ican, wah feel free to contact us ya. Silakan Mas Ican. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman semua ya udah join di acara webinar kali ini. Mungkin saya langsung aja. Jadi untuk menambahkan dari sisi kandidat yang sekarang lagi ngetren nih, pembuatan CV digital ya. Ya. Terus mungkin pertanyaannya kenapa sih mesti CV digital gitu? Emang yang kayak zaman dulu kenapa yang bawa map apa segala macam itu? Ya mungkin karena zamannya juga udah ya, kita semuanya online gitu, dan dengan ada wabah pandemi ini, semuanya ya otomatis bukan hanya mencari pekerjaan, anak-anak sekolah, hampir semuanya kita harus online. Nah, itu juga sekarang jadi kita harus bisa membuat sesuatu yang harus ditampilkan, yaitu dalam bentuk digital CV ya. Nah, digital CV ini apa sih digital CV? Dan seberapa penting sih dalam proses perekrutan mencari kerja? Nah, yang menarik dari CV itu kan karena ini kita buat suatu video ya. Video itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menambah nilai dari sisi kita sebagai gitu. Karena bisa memperlihatkan kemampuan kita, apalagi untuk yang sekarang yang semuanya serba digital itu bisa show off digital skills kita. Jadi orang begitu, wah ini orang cukup mumpuni nih, ngerti gitu tentang video atau tentang teknologi yang kekinian. Terus di dalam CV juga kita bisa membuat yang unik, yang kita banget gitu loh, karena possibility itu banyak gitu dalam buatan video. Cuman kalau paper kan map itu ya kita hanya memberikan sesuatu untuk tulisan ya, di situ ya udah seperti itu gitu loh, mungkin mempercantiknya, tulisannya dibagusin, dikasih warna yang beda segala macam, tapi kalau bisa sangat berbeda gitu, tergantung dari kreatif kita gitu, apa yang mau kita pilihkan. Nah, istilahnya di situ kita bisa memperlihatkan calon bahwa ya itu seseorang nilai lebih dari dari yang lain, yang lain. Oke, next slide kan. Nah, yang menarik ya di digital ini, kita itu bisa memperlihatkan diri, kemampuan kita, baik itu bentuk skill yang mau kita pekerjaan, ada sisi kreativitas gitu. Nah, seperti kita nonton video ya, itu kita harus bisa bikin first impression itu bisa membuat begitu orang
lihat video kita jadi grab attention, wah ini kok menarik gitu. Sama seperti kita video juga kayak misalnya di gitu, begitu Kak 5-10 detik udah nggak menarik, biasanya kita udah skip ya gitulah, nggak ini nggak menarik gitu. Tapi kalau kita bisa menarik sesuatu yang pembukaannya memang sangat berbeda ya, menarik, biasanya orang harus nonton gitu loh. Habis, Nah, yang kedua orang itu bisa lihat, wah ini orang memang sangat kreatif gitu ya. Di situ orang yang itu bisa memberikan nilai lebih gitu untuk diri kita gitu, job seeker. Nah, terus, preparation-nya ya untuk pembuatan suatu video resume itu ya seperti yang udah tadi, yang penting ya step 3 itu adalah pembuatan skrip. Nah, kita harus prepare skrip karena video itu bisa dibilang possibility-nya banyak gitu loh, dan untuk ambilkan sesuatu, kalau saya bilang jangan lebih dari 2, karena lebih dari 2 itu kecenderungannya nanti ini kita bikin video narasi ya, bukan bikin sesuatu untuk ikut festival, tapi untuk memperlihatkan diri kita, siapa diri kita itu gitu, dan melakukan first impression. Jadi 2 menit saya bilang spot itu, 1,5 menit 2 menit. 2 menit mungkin terlalu pendek ya, nggak cukup gitu kita sampaikan. Tapi 1 menit 2 menit itu saya bilang sweet spotnya. Nah, dalam 2 video itu kita harus kita tulis tuh dalam tuh skrip. Nanti itu yang akan membantu kita untuk buatan video apa yang mau kita tampilkan. Ingat itu penting, harus tulis. Jangan udah sih gimana nanti aja deh. Kayak apa gue improv aja deh. Kalau gue lagi ya begini nggak, kan harus kita tulis gitu. Karena itu sangat penting gitu untuk melihat durasi video yang kita tampilkan. Terus ini ada ini ya, sedikit makanan dari saya, teknis pembuatan DJCV. Tadi seperti yang sudah saya katakan, yang pertama itu membuatkan skrip. Jadi itu nanti ditulis nanti si sampelnya, ada sampel seperti apa, menulis skrip yang efektif gitu ya, yang mudah buat dan udah kita eksekusi juga. Lalu yang kedua, karena ini digital CV, jadi kita harus mengumpulkan semua berkas-berkas yang itu dalam bentuk digital. Nah, kalau misalnya punya ijazah yang yang masih ya itu harus kita perlu itu semua kita dulu tuh, atau mungkin ada fit kita waktu wisuda gitu, waktu lagi sekolah, atau kita mungkin pernah ikut lombaan, ada videonya itu dikumpulin, semuanya kita kumpulin satu folder dulu, biar nanti kita nyarinya gitu, begitu kita membuat video itu. Nah, setelah itu semua terkumpul, yang penting itu cari lokasi syuting, karena lokasi ini cukup penting ya, itu bisa mendukung kita untuk membuat sebuah video yang bisa mumpuni gitu, nggak bisa harangan gitu. Gua syuting di ini aja lah, di aja kan itu juga cukup. Tapi mungkin cerita kalian mencoba cari kerja misalnya di dalam misalnya untuk di bank atau finance gitu. Begitu video kita di depan rumahnya nggak oke banget. Tapi kalau kita di sana, gue kayaknya kalau membukanya di depan kantor, gedung perkantoran di Sudirman gimana, keluar dari gedung itu kayaknya lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu harus kita pikirkan. Opening sangat-sangat penting. 5 detik sampai 10 detik itu begitu orang itu harus langsung, apa nih gitu. Nah, makanya pemilihan lokasi itu penting. Jadi itu kita sudah bikin
kita udah tahu nih opening scene kita, misalnya apa ya seperti saya bilang, jalan gitu. Nah, ya di mana tempat yang oke itu harus kita pikirkan, cari lokasi, cari lokasi. Oke. Nah, Mas Ican tanya dong. Mas Ican, audio secara jelas. tanya dulu. Penting. Mas, Ya. Mas. Ayo, Dit. Sebelum ke rekam audio secara Ya. jelas, tanya dong kalau lokasi syuting itu kira-kira preferable-nya itu disarankannya itu lokasi terbuka atau better di dalam ruangan, Mas? Kalau untuk kayak digital CV ini kan kebanyakan kan mereka buat sendiri dulu Nah, nih. jadi gini. Gitu kan, Pertama kan kita ngelihat dari skrip kita dulu ya. Kan kita skripnya nih ya. Misalnya skrip kita itu memang kita lebih oke ya nih kalau opening gua keluar dari gedung perpajakan gitu, dari situ dengan terus videonya slow motion misalnya kayak di film-film shot gitu ya. itu keren banget gitu. Nah itu harus mau nggak mau harus dilar gitu. Mungkin bisanya akan lebih keren lagi kalau gua kayaknya lagi duduk di depan meja di depan meja gue banyak ya gadget jadi kelihatan gue ngerjain sesuatu di depan komputer pas segala macam. Nah jadi itu jadi tergantung sih keuntungannya. Nah kalau di luar itu pencahayanya oke ya karena bagus, itu artis hari kecuali kita syuting malam jadi nggak usah terlalu pencahayaan. Kalau di dalam biasanya ya agak gelap gitu loh. Kalau lampu di kamarnya remang ya jadi ribet gitu karena itu harus kita pikirkan. Jadi memang yang seperti itu tuh makanya saya bilang pertama skrip itu harus sudah di dulu. Jadi baru kita bisa ke next step-nya seperti saya bilang tadi cari lokasi syuting. Begitu kita udah gua butuhnya ini ternyata dalam ruang ya udah cari dulu deh. Kalau di rumah gua kayaknya gua nggak bisa. Gue ingat rumah temen gue si Ani rumahnya oke nih gitu. Gue juga pernah lampu di rumah. Gue tanya deh bisa nggak gue syuting di tempatnya dia. Seperti itu. Kenapa skrip penting? Karena itu akan menentukan kita untuk step berikutnya yaitu pencarian lokasi. Oke. Nah ini kalau boleh saya highlight lagi, ya kalau boleh saya highlight lagi skrip ini mungkin lebih kepada skenario kali ya Mas. Jadi dia bukan ya, cuma conversation aja, tapi lebih kepada skenario ya. Gitu. Dari awal sampai naskah. Akhir ya naskah dia. Nanti setelah ini saya kasih lihat sampel contohnya. Oke. Apa gitu. Sip. Jadi itu yang guidance kita untuk nantinya untuk pembuatan video itu. Gitu. Oke, ya next Mas. Oke, rekam audio gitu saya masuk jelas tadi. Nomor 4 ya, 4, 5, 6. Itu sama semua. Audio secara jelas. Karena apa? Iya, saya pikir tadi gitu. Ini typo nih Mas. Tiga-tigaan, bukan. Ngomong ya. Kalau misalnya, pembuatan video itu saya berpikir, gua harus bikin gambar yang bagus. Audio tampang lah, nanti bisa belakang. Enggak, salah. Karena kita sebagai manusia itu lebih beka itu ada di telinga gitu. Semuanya semua lebih gampang dimengerti kalau apa yang kita omongkan itu didengar dengan jelas loh. Contohnya seperti ini. Oke. Ngomong nih ya, terus video saya tapi kan tetap bisa apa yang saya omongin. Apa yang saya sampaikan masih kedengeran. Masihlah orang ngomong apa selama dia masih bisa mendengar apa dia omongin. Kebalikannya oh, sengaja nih nggak ada suaranya. Semua nyari ya. Semua nyari. Sengaja kalau nggak ada suaranya, Icannya pada cuap-cuap. Nah. Oke, itu tadi contoh. Jadi contoh yang pertama, tidak ada gambar, tidak ada suara. Masih ngerti. Contoh yang kedua, ya. Ada gambar, nggak ada suara. Orang bingung gitu. Makanya saya bilang kenapa audio sangat penting. Jadi meskipun nanti misalnya penting, mungkin harus dipikirkan
Itu gimana caranya apa yang ucapkan kedengeran gitu. Biasanya saya tadi waktu saya ngomong nih kan alising ya mungkin ya kedengerannya ya. Karena memang maaf ini lagi ada betulin kopi di rumah. Eh, nah itu juga kalau kita syuting kita harus lihat tuh lokasinya tuh. Satu keuntungan di dalam rumah ya udah pasti kita ngomong dengan suara jelas ya, ganggu. Tadi kalau kita syuting tadi mesti di outdoor gitu, di gedung dan segala macam. Kalau di pinggir jalan, apalagi pagi jam 8 pas jalannya orang keluar, motor lewat lalu lalang, kita ngomong nggak bakalan gitu. Nah itu gimana itu nanti apa yang kita omongin itu bisa kena. Nah seperti itu. Oke. Jadi 3 hal tersebut 4, 5, 6 rekam audio secara jelas itu sangat penting dan sangat penting. Karena itu pun sebagai untuk perut itu dia akan lebih jelas ketika dia bisa dengar kalian berbicara dengan intonasi yang baik gitu. Apa yang kita sampaikan bisa kita dengan baik dan impresi yang akan kita dapatkan juga lebih baik gitu loh. Kalau audionya jelas, meskipun videonya sendiri tidak bagus, biasa aja gitu loh. Ini videonya ya biasa aja gitu nggak terlalu. Tapi bayangan itu secara sistematis itu bagus gitu. Ini nama saya ini. Bersekolah itu semua bisa sampaikan dengan secara jelas dan bisa jelas. Itu lebih bagus daripada yang gambarnya banget gitu loh. Syutingnya pakai kamera beneran, tapi begitu nggak kedengeran atau misalnya atau malah mungkin suara dia pakai tulisan tuh. Mungkin nggak apa juga gitu lah kayak tulisan itu pembahasan yang lain ya. Nah ini seperti sekarang nih, tuh lah itu Kang Las di sebelah nih, nah, itu kan bising banget. Gitu. Nah, oke. Next. Setelah audio itu, jadi setiap syuting, kalau memang audionya itu harus cek lagi. Jadi begitu kita udah take misalnya, oke. Sinsu kita memperkenalkan diri pakai handphone gitu saja kita cek tuh kita denger di phone kita denger oh udah nih bagus nih suaranya udah kedengeran oke ya udah baru ke next scene gitu tapi kalau misalnya itu suara masih kresek atau lagi action lagi ngomong Kang Sariyoti lewatkan Sariyoti, waduh, ya, jelek istilahnya kayak di videonya nanti. Kira sampai situ dulu sebelum tujuh ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan nih Mas Ican ya? Dari chat. Oke, jadi ada, pertanyaan dari Mas Andi. Nah sekarang edit video ada. Edit video itu zaman ada, sekarang. Mas, ada. Mas Ican. Ada bisa 2 cara sih, pakai komputer atau pakai HP. Kalau komputer, kalau yang memang punya resource yang ini bisa pakai Adobe Premiere. Tapi itu standar untuk profesional ya, jadi kita harus beli gitu dan harganya pun. Nah, tapi sekarang biasanya kalau kita itu sudah ada yang free editingnya. Kalau di PC itu ada Windows 10 itu free video editor. Itu ada ya biasanya kalau di lab itu sudah biasanya udah ada ya kalau di Windows cara makainya gimana itu mungkin di aja ya tapi basicnya hampir sama small editing itu jadi mengumpulkan semua video semua file-file yang sudah dikumpulkan baik itu yang editing apakah itu audio apakah itu file-file foto akan sambung kami kasihkan Macintosh itu ada iMovie sama juga itu ini free software cara pemakaiannya ya bisa di Google juga hampir sebenarnya editing video itu semuanya hampir caranya gitu cuman ya bikin beda itu tampilannya aja gitu jadi kalau yang satu tampilannya seperti A yang satu lagi seperti B tapi pada dasar semuanya sama sih. Nah, yang kedua pakai aku nih nggak punya komputer nih tapi aku punya HP bisa nggak pakai HP? Bisa banget gitu dan kalau saya bilang kayak zaman sekarang itu hampir semuanya canggih ya aplikasinya tuh ya Allah untuk
editing itu bisa kita buka di Play Store. Itu banyak banget gitu loh. Mau yang free bayar itu hampir semuanya ada. Salah satu kelebihan dari HP itu mereka sudah punya yang sangat bagus yang tidak dipunyai oleh case ya. Jadi itu lebih canggih. Kadang yang kita nggak perlu repot itu kalau di HP itu aplikasi yang kita cemplungin ini kita file-file kita yang kita kumpulin tadi itu nanti bisa nyusun itu kita nanti tambahin audio, nah itu nanti udah sun, tinggal kita geser-geser sedikit aja tengnya gitu loh. Itu canggihnya kita pakai aplikasi di HP. Itu aplikasi banyak banget sih, tinggal di Google aja. Tapi kalau saya pakai di HP itu pakai KineMaster, karena tampilannya beda jauh dengan yang ada di komputer. Buat saya itu mudah gitu. Nah, yang ketiga bisa juga dengan mix and match gitu. Jadi, wah gue kayaknya repot nih, misalnya mesti foto-foto gue kan nggak bisa foto. Nah, tapi kalau di HP itu kan bisa ada di HP pakai foto grid. Nah, itu kita kumpulin, nanti baru kita gabungin di komputer gitu. Jadi bisa di mix and match gitu. Karena memang salah satu kelebihannya HP itu seperti saya bilang, mereka itu udah canggih-canggih banget ya ininya. Jadi yang kira-kira atau mungkin TikTok tuh oke banget, keren banget sih menurut saya. Makanya orang karena itu praktis banget kan TikTok tuh. Kita tinggal berdiri di depan kamera, kasih lagu apa, mau apa, udah nanti itu kita TikTok nggak apa-apa gitu. Ya tapi yang penting ya jangan kebablasan aja gitu. Kalaupun itu memang sesuai dengan skrip yang mau kita tampilkan, boleh nggak dipakai, boleh dipakai gitu. Nah, setelah itu jadi kita kumpulin, nanti kita kumpulin, kita mix and match lagi, kita editing lagi bareng dengan foto-foto kita yang lain atau dengan video yang lain yang ada di komputer. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Ican, sebelum masuk ke contoh video nih, Ican ada pertanyaan. Kalau dari Mas Andi ya, thank you Mas Andi untuk pertanyaannya. Konten video apa memindahkan konten CV ke dalam bentuk video? Kemudian yang kedua, keahlian membuat video yang atraktif ini apa ada selalu relevansinya dengan job yang dituju? Jadi misalnya job bidang finance, apa keahlian bikin video ini jadi penilaian tambahan atau enggak gitu. Ya, kemungkinan untuk meng-outsource produksi videonya. Nah, ini Mas Ican. Oke, Mas jadi Ican kalau meng-outsource. Berarti apa pertama untuk memindahkan file ya? Ya, jadi mungkin ini lebih kepada bentuk videonya tadi itu cuma memindahkan konten yang ada di CV ke dalam bentuk video atau misalnya mungkin kita acting kali ya Mas Andi ya. Jadi menceritakan konten di CV tadi itu melalui acting gitu. Misalnya saya orang yang atraktif gitu ya. Nah, mungkin kita acting misalnya lagi ngapain lebih. Mungkin ini yang tadinya itu mungkin dalam bentuk paper ya. Ya. Terus untuk dimasukkan maksudnya seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau mungkin seperti itu ya ada di scan dulu. Paper. Paling gampang. Oh. Gitu. Oke. Ya. Jadi di scan dulu. Kalau semuanya masih dalam copy, yaitu di scan dulu, atau kalau mau gambar di foto aja pakai HP gitu loh. Foto pakai HP, nanti habis itu baru dari HP komputer baru kita edit. Jadi prosesnya digitalisasi itu gampang sebenarnya sama pakai HP sih. Kalau mau rapi itu ada aplikasinya lagi yang untuk semacam kayak, jadi dia kayak nge-scan gitu. Itu kita hanya kita foto, tapi akan seperti nge-scan sendiri, rapih bentuknya. Nggak, kalau foto kan kadang kan kita nge-angle-nya nggak bagus ya, nggak pas ya. Tapi itu sekarang aplikasi namanya scanner dokumen salah. Jadi dia kayak kita pakai HP, kita foto seperti itu,
nanti dia modelnya kayak nge-sendiri, jadi jadinya itu rapih gitu. Setelah itu jadi, nanti kita transfer komputer. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira Yang gitu Mas Andi. Pertanyaannya Mas. Kedua, kira-kira menjawab pastinya ini. Jadi memang gini, untuk setiap video mungkin itu nggak main ya, nggak bisa dipukul rata. Untuk orang kreatif seperti saya, mungkin kita harus banyak lihatkan sisi kreativitas kita di video tersebut. Misalnya, bentuk yang editingnya itu menarik loh. Jadi dirinya kita sendiri pun bisa terlalu banyak gitu, karena ini sisi kreatif, yang jadi yang harus ditonjol kreativitasnya gitu. Jadi mungkin di depan tuh mungkin tidak harus juga gitu loh. Jadi hanya macam kayak ada tulisan gitu, halo kenalkan nama saya ini, yang setelah itu kita main animasi memperlihatkan kreativitas kita. Saya bantu tambahin ya sedikit penjelasannya Mas Ican, mungkin karena agak putus-putus ya. Jadi bahwa kalau dari pertanyaannya Mas Andi, ini kan apakah ini kreativitas ini menambah penilaian gitu ya. Jadi tadi Mas Ican udah sedikit memberikan gambaran bahwa video ini memang tergantung posisi juga gitu yang di-apply, tergantung bidang, seperti CV tertulis juga bahwa ini akan harus dibedakan gitu ya, karena satu dari sisi company itu dia punya value dari company, kemudian punya behavior, kemudian punya profile gitu ya, yang setiap company itu beda. Kemudian dari sisi posisi itu juga akan ada perbedaan dari sisi skills yang mau ditonjolkan, kemudian dari sisi performance yang mau dielaborate gitu ya. Nah, jadi video ini sendiri sebetulnya harus mengekspresikan itu, gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi kreatif, tadi Mas Ican bilang jangan terlalu banyak teks, gitu ya. Tapi yang ditonjolkan, kitanya juga jangan terlalu banyak, gitu ya. Tapi yang ditonjolkan adalah kreativitas kita nih, mengolah konten, mengolah skrip, gitu ya. Kemudian menampilkan piagam-piagam yang tadi udah kita kumpulin, gitu ya. Dan seperti itu. Jadi animasinya mungkin dilihatin, karena misalnya kayak di Bukalapak, kalau hasil ngobrol saya sama Mas Yos, itu yang paling banyak dicari adalah program developer. Developer means dia membuat program yang dilihat juga nih efektivitas flow-nya gitu ya, kemudian bagaimana menariknya program ini dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu yang mungkin juga akan menambah penilaian nih Mas Andi gitu. Jadi kalau ditanya apakah menambah penilaian, saya bisa bilang kalau dari sisi recruiter iya gitu, karena recruiter akan melihat bagaimana suitable-nya kandidat ini untuk satu posisi yang memang kita punya gitu. Nah, untuk memberikan gambaran mungkin kita langsung aja ngelihat video ya. Jadi kita punya 2 contoh video, yaitu video fresh graduate ya. Fresh graduate ini berarti background-nya adalah belum punya experience kerja nih teman-teman gitu ya. Jadi yang ditonjolkan adalah dunia yang pernah digelutinya gitu ya. Jadi dunia pendidikan. Pendidikan ini kita juga akan melihat nih bagaimana dia belajar, bagaimana dia menggunakan waktu belajarnya ini untuk aktivitas-aktivitas lain yang mensupport dari sisi akademik maupun non-akademiknya gitu. Nah, kita saksikan video dari salah satu job seekers yang lagi ada, yaitu siapa namanya jadi lupa deh. Sabrina ya, silakan. Hi, I'm Nur Sabrina Widya Putri, and I am currently a graduated student from Binus University, majoring in finance. And today, I want to show my academic and my non-academic achievement in a different way. Saya berusaha mengejar prestasi tertinggi. Saya ingin hobi saya bisa membawa saya ke luar negeri. Setelah melalui audisi yang diikuti oleh 50 orang kandidat, terpilihlah saya menjadi salah satu dari 9 orang penari yang diberangkatkan oleh TVRI untuk join pada Konya Children Festival pada tahun 2012 di Ankara, Turki. Fokus saya di kampus adalah belajar. Saya memiliki keinginan yang tinggi untuk mengembangkan ilmu ekonomi keuangan dengan mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan jurusan saya dan kegiatan exchange. Saya juga memiliki beberapa prestasi yang saya raih di kelas.
Tak hanya belajar, selama kuliah pun saya mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Dimulai saat menjadi aktivis yang seleksinya dilakukan melalui wawancara, lalu mengikuti kegiatan LDK untuk menjadi pengurus, dan sampai akhirnya terpilih untuk menjadi sekretaris umum regional Alam Sutra. Mengikuti organisasi membuat saya mengembangkan soft skill saya, serta membangun koneksi dengan orang-orang yang belum saya kenal sebelumnya. Di semester 6 dan 7, saya mengikuti program permagangan. Periode pertama, sejak bulan Februari hingga awal Agustus 2019, saya mengikuti program permagangan di PT Mandiri Utama Finance dan masuk di bagian Account Payable. Pada periode kedua, saya mengikuti program permagangan di PT Prudential Life Assurance dan masuk di bagian Treasury. Untuk mengasah dan memperdalam skill berbahasa Inggris saya juga mengikuti tes TOEFL dan IELTS. Demikian dunia masa pendidikan yang telah saya lalui. Saya selalu mencoba menjalani apapun dengan kesungguhan untuk mencapai prestasi tertinggi. Terima kasih. Kalau dilihat tadi kan videonya kan keren ya, buatannya Mas Ican ini. Thank you Mas Ican Keren. buatnya ya. Keren ya. Nah, ini prosesnya kira-kira teman-teman tahu nggak? Contohnya kayak apa ya? Ya silakan. Jadi tadi mau ya dibikinin lagi nanti ini aja ngobrol sama. Ya, ini saya ceritain stepnya dulu ya. Jadi stepnya tadi kayak Mas Ican bilang ya, kita bikin skrip. Jadi begitu kita ngobrol sama Sabrina, ya weekend akan mengeksplor apa sih yang mau Sabrina tonjolkan gitu ya dari masa Sabrina belajar kemarin gitu. Saya mengadakan interview sama Sabrina bahwa Sabrina ternyata hobinya nari, ya nyanyi. Kemudian punya keunikan dia bikin jurnal setiap hari gitu ya. Nah itu yang kita coba explore nih gitu. Jadi Sabrina yang mau ditonjolkan ini ya. Nah tadi align ya, nyambung sama materinya Mas Yos bahwa kita kan juga mau ini kandidat yang punya winning spirit ya. Winning champion mentality gitu. Jadi di mana meskipun belajar dia mengejar yang terbaik gitu. Kayak nari aja bisa bawa dia ke Turki gitu. Which is one of thousands kali ya, or one of hundreds gitu, yang dari hobi punya mencanangkan target gitu ya, dia mau kemana dan itu tercapai gitu, which is itu ada di Sabrina. Jadi itu perlu kita tonjolkan nih di video ini supaya para recruiters ini tahu bahwa Sabrina ini eagerness to win, eagerness to achieve highest position itu tinggi gitu. Nah, kita buat skrip tuh, gitu ya, kayaknya gini-gini ya situasinya ya. Terus Sabrina syuting, kayak tadi Ican bilang, lokasi syutingnya yang dipilih yang rapi ya, gitu. Sabrina mau di dalam atau di luar rumah, gitu ya. Dalam rumah aja supaya gampang, at any time dia bisa syuting sendiri. Nah, yang memang harus syuting sendiri nih, jadi Sabrina syuting di dalam rumah, kemudian diusahakan clear suaranya gitu ya, mungkin malam nih kayaknya Sabrina syutingnya, kemudian supaya enggak terlalu pucat, sedikit touch of make up-nya juga harus ada ya, yang kayak gitu. Kemudian yang di tadi yang di step berikutnya adalah mengumpulkan tuh skrip. Nah, jadi Sabrina ada piagam apa aja, ada sertifikat apa aja. Nah, itu juga yang weekend seleksi gitu ya. Oh, yang ini aja nih ditonjolin Chan, yang ini nah, after itu semuanya ada gitu ya. Nah, Sabrina ini voice over tuh suara asli Sabrina. Ya, jadi kita akan lihat juga nih gimana suaranya gitu. Kemudian kita kasih teksnya, Sabrina yang diomongin di part ini ya gitu. Sabrina yang diomongin di part ini ya gitu. Atau Sabrina ternyata memang misalnya punya bahasa sendiri. Boleh nggak kalau misalnya saya ngomongnya di bagian ini? Oh silahkan gitu ya. Selama kita lihat itu masih align gitu ya. Dan memang menggambarkan individunya Sabrina sendiri, pribadinya Sabrina sendiri. Nah itu kita persilahkan gitu. Sabrina boleh pakai ini. Nah, jadi seleksinya prosesnya seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, untuk membuat ini ada Mas Ican nih yang terus akhirnya menggodok semuanya 1 sampai 7 step tadi gitu ya menjadi video yang tadi kita kita tayangkan gitu. Nah, ini untuk fresh graduate ya. Nah, sekarang kita lihat sendiri nih video untuk Mas Ican ya yang udah dibuat lama sekali sebetulnya. Nah, which is berarti di sini kita bisa melihat bahwa memang video CV ini sebetulnya udah dari dulu nih. Nah ini Mas Ican kan kreatif ya, kreatif director. Jadi beda sekali nanti dengan Sabrina. Kita lihat profilnya. Silakan Angga.
Beda lagi ya teman-teman ya. Wih, Mas Ican ya, memang dua video yang sangat berbeda nih, karena Mas Ican memang kreatif ya, di sisi kreatif juga bisnisnya. Jadi tadi sesuai omongannya Mas Icannya nggak tampil di situ ya Mas, yang tampil cuma ini apa siluet, siluetnya Mas Ican waktu itu di posisi nyamping ya fotonya gitu ya, terus dengan animasi-animasi yang bermain gitu. Nah, mungkin highlight yang terpenting di sini jangan lupa kontaknya ya Mas, kontak apa kita, nomor telepon, email ya di akhir sesi, dan dibikin nggak terlalu cepat supaya recruiters bisa nge-grab itu gitu ya. Kemudian lagi highlight ya yang tadi di apa elaborate sama Mas Ican sendiri itu di videonya, bahwa ngapain aja sih Ican udah pernah buat apa aja sih, bisnis apa aja sih yang udah pernah Mas Ican bantuin gitu ya untuk membuat kreatif-kreatif. Ini lebih ke portfolio kayaknya teman-teman ya. Jadi dikasih lihat bahwa saya sudah pernah berpartner dengan varian bisnis yang cukup luas gitu. Jadi nggak specifically misalnya F&G aja, food ya, dan kemudian kesehatan aja atau dunia pendidikan aja dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa weekend sajikan untuk kali ini. Masih ada pertanyaan? Kita udah sedikit molor nih ya dari waktunya gitu ya. Tapi hopefully ini tidak membuat teman-teman bosan ya. Hopefully ini betul-betul bisa memberikan insight ke teman-teman bagaimana cara kita mengeksploitasi ya, menampilkan gitu ya bagian terbaik dari diri kita untuk bisa memberikan kesan terbaik juga untuk para recruiters ya, untuk kemudian sangat ingin gitu ya merekrut kita join di organisasinya. Lebih seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak untuk semua narasumber, Mas Ican, Mas Yos ya, thank you Angga yang udah support. Kemudian terima kasih juga nih untuk teman-teman semua ya, ada Mas Giri, ada Tessa, ada Fatan, ada Widi ya. Ini teman-teman banyak sekali, ada Yasmin, ada Sabrina sendiri. Mana Sabrina tadi? Ya, narasumbernya Sabrina, model kita juga gitu ya. Ada Mbak Livia, ada Mas Ariel ya, ada Mas Dadil dan seterusnya. Nah, ini thank you. Nah, Sabrina udah ada videonya. Hai Sabrina. Sabrina ini model yang tadi loh. Di video kita ya. Berapa kali kita tektokan Sabrina? Suaranya kurang ini, speednya kurang cepat ya. Nah, itu juga ya ketabahan teman-teman dalam mencoba menampilkan yang terbaik, bagian terbaik dari teman-teman. Nah, itu juga part atau kolaborasi yang sangat dibutuhkan gitu ya, pembuatan video CV ini gitu ya. Nah, next sessionnya kita akan ada apa Mas Angga untuk 2 minggu ke depan di weekend? Mas Angga, nggak kedengaran suaranya Mas? Di slide-nya Mas Ican tadi yang setelah ini, terus kita nanti akan ada 2 minggu ke depan ya, kita akan berkolaborasi dengan dokter dari RSCM, di mana kita akan menampilkan Women in Work ya, di mana ini akan melihat, ini bukan gender ya, jadi untuk para leaders atau pekerja laki-laki boleh nonton, bahkan HR-nya nih gitu ya. Kenapa sih perempuan kadang-kadang moody gitu ya? Kenapa perempuan ini strong? Kenapa perempuan ini banyak dipengaruhi oleh emosional gitu ya? Dan untuk yang biasanya mengalami PMS berat, nah ya itu juga mungkin akan sedikit dibantu kenapa itu bisa berpengaruh ke kinerja gitu ya. Nanti dokter akan menginformasikan kepada kita dari sisi medisnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti dari sisi ke-HR-nya kita akan coba mengcover gimana sebaiknya itu bisa tetap berjalan imbang gitu ya secara emosional dan prestasi kerja gitu. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman, insya Allah sesi ini akan kita adakan tanggal 29 Agustus di waktu dan channel yang sama dengan weekend ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya pamit dari teman-teman ya. Sampai jumpa di sesi weekend yang berikutnya. Thank you udah gabung. Mohon maaf atas semua kekurangan ya. Of course ini tidak sengaja dan semoga yang kita berikan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Itu aja. Amin, ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.